Baik pemirsa, saya akan lanjutkan lagi perbincangan dengan bertanya kepada dua narasumber kami. Kepada Pak Indra, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh pengurus wihara, terutama terkait dengan adanya SKT dan HGB yang sebetulnya itu menjadi pangkal dari persoalan dan dasar dari gugatan ini. Apakah sudah ada upaya hukum untuk menggugat kedua dokumen tersebut, Pak? Kita dari yayasan sudah menggugat juga ke TUN, Tata Usaha Negara, untuk membatalkan yang mana tidak sesuai SKT dan sertifikat yang dimiliki. Sudah itu, Pak? Sudah berjalan. Kapan, Pak? Perkiraannya saja? Januari, Pak, waktu itu. Tahun 2023. Biasanya, Pak, kalau kita masukin gugatan ke TUN, itu ada namanya dismissal. Kalau nggak lengkap dan nggak pada kompetensinya, kewenangannya, biasa ditolak. Tetapi kita punya gugatan diterima, Pak. Diterima, dan dengan pokok perkara pun disebutkan di sana. Terus kita minta PS, datanglah PS ke sana dari TUN juga, Pak. Kita udah jelaskan. Nah, dengan akhir kata putusan TUN itu tidak menyenangkan, Pak. Dianggap itu kompetensi absolut, bukan wewenang TUN perkara ini. Oh, demikian? Iya, hanya jawabnya kompetensi absolut. Ini bukan wewenang TUN, wewenang. Sedangkan di situ ada kali yang kita bicarakan itu milik Pemda, Pak. Itu diabaikan juga, Pak. Baik, ya. Pak Widodo ada komentar, Pak? Iya, saya belum baca ya putusan petun. Jadi putusan itu kalau tidak salah, kalau soal kewenangan atau kompetensi absolut itu NU tidak diterima, belum masuk ke pokok perkara. Berarti secara hukum formal ada yang tidak lengkap gitu, Pak? Nah, kalau menurut saya itu ya kewenangan PT UN. Karena objeknya objek TUN, sertifikat itu objek TUN. Tapi saya belum membaca ya putusannya. Saya belum membaca. Tapi langkah untuk menggugat ke Tata Usaha Negara sudah tepat sebetulnya? Ya sudah tepat. Tapi kalau sekarang ya sudah terlambat setelah sejak warga tahu SHGB itu 90 hari. Masa hukum acaranya begitu, hukum Pak? Acaranya, setelah itu ya daluarsa. Iya. Kalau sekarang, tapi kalau waktu itu warga baru tahu lalu melakukan gugatan, itu sebenarnya kewenangan TUN. Tapi saya tidak membaca apa alasan hakim ya. Iya. Saya harus membaca dulu. Baik. Kalau menurut saya itu kewenangan TUN, karena sertifikat HGB itu objek TUN yang diterbitkan oleh BPN. Jadi kalau ke PT UN itu soal pembatalan sertifikat sebagai objek TUN. Kalau ke pengadilan negeri yang dipersoalkan adalah hak atas tanahnya. Itu. Pak, andai kata misalkan ada tawaran untuk direlokasi, ada tawaran-tawaran lain, termasuk kan tadi sudah ada tawaran untuk dicarikan jalan menuju ke tempat itu, tapi ditolak karena memang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan norma kepatutan. Jika relokasi bagaimana, Pak? Kalau untuk relokasi tidak mungkin, Pak. Karena di situ udah ada cagar budaya dan wisata religius, Pak, di situ, Pak. Jadi semua udah ngerti, Pak, di Jakarta maupun sekitarnya ngerti bahwa wihara itu adalah wisata religius yang mana ornamen itu udah dibuat sedemikian dengan ornamen-ornamen Buddha dan sebagainya, Pak. Jadi kalau terrelokasi nggak mungkin lah, Pak. Gitu ya, Pak? Iya. Iya. Ya sebetulnya mungkin secara tata kota atau apa, semua juga punya hak ya, Pak ya, termasuk tempat ibadah, Pak ya. Iya. Meskipun Kuningan atau tempat yang sekarang berada ini adalah salah satu kawasan bisnis termahal di Jakarta. Bagaimana pendapat Pak Widodo? Iya, ini memang ironi bagaimana tempat ibadah yang tidak berorientasi pada profit atau tidak profit oriented harus semakin terjepit dan harus mengalah oleh penetrasi bisnis, ya? Kepentingan bisnis. Jadi ini kan bagaimana tempat ibadah yang merupakan domain publik harus kalah dengan res privata ya, kepentingan bisnis, kepentingan yang komersial. Tetapi persoalannya bukan hanya itu. Ini juga presiden buruk
Karena bagaimanapun juga, kalau tadi sudah dibahas, keberadaan akses jalan menuju vihara itu dijamin oleh berbagai peraturan, baik mulai dari undang-undang sampai peraturan pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya sudah tidak ada celah untuk coba-coba bermain dalam putusan ini. Bahkan beberapa jurisprudensi itu ada namanya hak servitut, hak pengabdian pekarangan. Jadi menurut rezim Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada celah untuk mengambil akses jalan. Dalam rezim KUH Perdata juga ada hak servitut, juga tidak mungkin mengokupasi akses jalan menuju tempat ibadah, dan juga jurisprudensi. Jadi jurisprudensi, putusan-putusan atau sikap Mahkamah Agung sudah jelas bahwa akses jalan dan saluran air itu tidak boleh diisolasi, dikurung, ditutup, apalagi diambil alih. Itu sudah jelas. Jadi hukum positif sudah tidak membenarkan, putusan pengadilan atau jurisprudensi juga tidak membenarkan, lalu pertimbangan apa lagi? Itu. Terakhir mungkin Pak Widodo dapat Bapak sampaikan mewakili kawan-kawan dari forum akademisi, apa harapan Bapak terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tentu saja akan atau tengah memeriksa kasus ini, Pak? Iya. Pertama, kami berharap Hakim Pengadilan Tinggi memutus secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua, kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menggali lebih dalam asas norma hukum dan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Artinya apa? Kasus ini merupakan pertaruhan sebenarnya. Masa depan hukum. Kelihatannya kasus ini hanya menimpa warga Buddhis yang mempunyai kepentingan akses untuk beribadah, tetapi di balik itu ini juga persoalan hak konstitusi warga untuk beribadah, dan itu dijamin oleh konstitusi pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini bukan masalah individu, bukan masalah perdata, tetapi syarat dengan muatan hak konstitusi di dalamnya. Betul. Iya. Baik, terakhir mungkin dari Pak Indra Gunawan. Saya mengharapkan pada penggugat ini sadarlah untuk berbuat yang ini. Kalau kita mau damai, silakan kita juga ikut. Kalau mau terus, ya kita ikut untuk berjuang sampai akhir. Maksud saya, biar elinglah kepada penggugat ini bahwa itu di situ ada tempat ibadah, dan situ adalah tempat dia menaungkan hidup. Baik, kemudian apa yang sekarang dirasakan? Apa ada dampaknya, sudah mulai ada dampak, Pak, terhadap jemaat yang beribadah di Wihara Amurfabumi? Soal dampak tidak ada, Pak, sampai sekarang. Memang mereka tuh nggak peduli apa yang terjadi di situ karena mereka nggak ngerti. Nah, yang mengerti hanya pengurus-pengurus saja, Pak. Jadi tetap ibadah masih berjalan dan sebagainya. Bahkan ada bansos juga kita tetap jalankan sesuai apa yang dahulu dilakukan, kita jalan terus, Pak. Tapi Bapak selaku pemegang amanah dari jemaat akan terus mengupayakan dan terus melakukan perlawanan. Betul, Pak. Kita akan lawan sampai sadar pada penggugat ini bahwa ini perbuatan yang salah untuk dia. Baik, Pak Widodo, terima kasih atas kehadiran dan penjelasan Bapak. Pak Indra, terima kasih juga. Sama-sama, Pak. Baik, pemirsa, semoga ada solusi terbaik. Jemaat Wihara Amurfabumi dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Sampai jumpa pada topik bahasan menarik lainnya di JAK Forum.